Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvira Vanessa Ispandari dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Feminisme adalah paham yang menganggap ketidakadilan terhadap perempuan mendominasi sistem kemasyarakatan sehingga membatasi kebebasan perempuan dalam memenuhi hak mereka sebagai individu dan kekuatan politik, serta mengurangi kesempatan di bidang ekonomi dan pengakuan di bidang intelektual. Sebagai gerakan sosial dan politik, feminisme bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan laki-laki dan perempuan, atau untuk menggeser statusnya sebagai makhluk hidup kedua setelah laki-laki, sehingga adanya suatu sistem yang menjunjung tinggi keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai gerakan sosial dan politik, feminisme bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan, feminisme merupakan gerakan untuk menggeser status perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki, sehingga adanya satu sistem yang menjunjung tinggi keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Feminisme merupakan gerakan sosial politik serta advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi. Dan feminisme muncul atas fenomena dari patriarki yang merupakan sistem di mana laki-laki yang mendominasi perempuan dalam pemegangan peran baik dalam lingkup ekonomi, sosial, maupun politik. Sering kita lihat dan dengar di mana wanita dijadikan objektivitas untuk menarik minat khalayak publik dalam satu kesempatan. Hal ini sering dilakukan untuk sebuah kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis. Dan dari kaum feminisme sendiri, hal ini tidak dapat dibenarkan karena konsen dari hal tersebut menyalahi atau melanggar hak para perempuan sebagai makhluk sosial. Dalam studi hubungan internasional sendiri, gerakan ini diwakili oleh teori feminisme yang berkembang mulai tahun 1990-an, melanggar ikatan yang kuat antara laki-laki jantan, negara, dan perang. Teori feminis hubungan internasional telah berkembang biak sejak tahun 1990-an. Teori-teori ini telah memperkenalkan gender sebagai kategori empiris yang relevan dan alat analisis untuk memenuhi hubungan kekuasaan global, serta posisi normatif untuk membangun perintah dunia alternatif. Bersama dengan berbagai perspektif baru tentang politik dunia, termasuk postmodernisme, konstruktivisme, teori kritis, dan green politik, teori feminisme telah menentang kekuatan dan pengetahuan tentang realis arus utama dan hubungan internasional liberal. Seperti teori-teori kontemporer lainnya, feminisme menggeser studi tentang hubungan internasional dari fokus tunggal pada hubungan antar negara menuju analisis komprehensif aktor dan struktur transnasional dan transformasi mereka dalam politik global. Jika membahas mengenai feminisme, pastinya selalu dihubungkan dengan seksualitas dan juga gender. Tapi, apa yang menjadi pembeda antara kedua hal ini? Dari seksualitas sendiri, pembedaannya itu ada dari karakter antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya. Sedangkan gender, perbedaan dapat dicirikan melalui kepribadian dan peran struktur masyarakat sosial yang didistribusikan kepada laki-laki dan perempuan. Feminisme melawan keras dominasi maskulinitas yang seringkali dibalut dalam sistem budaya patriarki, bukan melawan laki-laki atau menjadi lebih dari laki-laki. Pencapaian yang ingin diraih oleh feminisme adalah keadilan gender atau gender equality. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, feminisme tidak ditujukan untuk merendahkan kaum laki-laki atau wanita versus laki-laki, tetapi ingin melawan sistem budaya patriarki. Jika feminisme ingin menjadi lebih dari laki-laki, maka hal itu bukanlah gerakan feminisme yang sebenarnya.